Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rina. Selamat sore Mas Dwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Sehat. Ya, itu Mbak yang penting Mbak, pandemi itu. Ya. Di masa pandemi ini sehat yang penting. Harus doping. Nah, doping ya. Baik, sore ini kita ada hal yang perlu diomongin di podcast Pacitanku ya. Jadi mungkin kalau boleh diperkenalkan Mbak Rinawati ya. Mbak Rinawati itu berarti pengusaha abon tuna. Iya, tepatnya olahan ikan tuna gitu. Olahan ikan tuna. Iya, jadi ada. Di mana Mbak lokasinya, Mbak? Saya di Jalan Pramuka nomor 29 Mas. Jadi 500 meter lah sebelum itu masuk Pantai Teleng Ria kayak gitu. Kota berarti nggih? Iya, di kota. Ini udah berapa lama nekuni? Sebenarnya untuk kita merintis sabun ikan tuna itu sudah sekitar 4 tahun Mas. Akan tetapi 2 tahun sebelumnya itu kita sebagai sampingan aja, kita nggak fokus. Jadi kan kita masih dalam kerja, kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman 2 tahun sebelumnya itu. Jadi totalnya 4 tahun, akan tetapi saya fokusnya itu 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2019. Kalau produknya abon ikan tuna, terus apa lagi Mbak yang unggulan mungkin? Jadi kalau produk unggulan kita itu sebenarnya abon ikan tuna, karena abon ikan tuna itu kan kita bisa bawa kemana-mana, bisa sampai dengan ke mancanegara. Tapi produk-produk pendukung lainnya kita ada sambal, ada tahu tuna, ada bakso tuna kayak gitu Mas. Oke. Sudah kemana saja Mbak kalau ininya penjualannya? Terus sampai sekarang kan udah 2 tahun kan, berarti udah apa ya istilahnya, kalau bisnis sudah lumayan settle gitu ya 2 tahun itu kan. Apalagi masa pandemi itu masih bisa bertahan, luar biasa. Jadi sampaikan Mbak. Jadi kalau abon ikan tuna itu pemasarannya kita selain ke Pacitan saja, juga ke Jawa Timur, ke Jakarta, dan ada beberapa negara lain kayak Singapura. Kemarin itu kita masuk ke sana melalui diaspora Indonesia yang ada di negara tersebut. Ini udah sampai Singapura ya? Iya. Biasa. Yang masuk berarti abonnya? Abon ikan tuna. Kelebihannya apa sih Mbak yang mungkin disampaikan dari produk Al Safut ini mungkin ke teman-teman Pacitan? Jadi abon ikan tuna Al Safut itu tanpa MSG Mas. Jadi kita berusaha untuk tetap menjaga kandungan ikan omega 3 pada ikan itu menjadi benar-benar bermanfaat kayak gitu. Jadi makanan sehat tanpa MSG dan tanpa pengawet. Jadi untuk anak-anak juga sangat bagus gitu. Iya. Berarti ini sangat cocok untuk anak-anak ya, untuk dikonsumsi anak-anak buat campuran atau dimakan langsung ya? Iya, buat campuran dan juga dimakan langsung, atau mungkin ditaburkan saat kita bikin mie goreng atau kayak gitu, kita taburkan aja, itu sudah menjadi pelengkap juga. Oke, Mbak Rina, ini matur nuwun penjelasannya, dan mungkin perlu dijelaskan juga Mbak ke teman-teman yang nanti nonton video ini, kenapa sih kok usaha kayak gini? Kayaknya dulu jenengan ceritanya karyawan kan di salah satu perusahaan mungkin ya. Kenapa kemudian kok banting setir ke pengusaha ini? Bisa diceritakan kenapa Mbak alasannya? Sebenarnya ya dibilang tidak sengaja ya Mas. Tidak sengaja karena di saat ekonomi kita melemah, jadi saya harus berpikir lebih luas lagi. Kalau gaji saya karyawan segini, kemudian pengeluaran saya segini, bagaimana untuk mencukupi semua itu kayak gitu. Akhirnya saya berpikir saya harus menjual produk-produk apa sih yang kira-kira produk itu bisa membawa saya kayak gitu. Dan saya menjatuhkan pilihan itu kepada olahan ikan tuna karena kebetulan di sekitar saya itu banyak sekali ikan tuna yang belum termanfaatkan dengan baik. Jadi misalkan ikan tuna dikeringkan kayak gitu kan, itu belum bisa gitu ya Mas, belum bisa dijual secara meluas, secara jauh kayak gitu. Akhirnya kita coba bikin abon ikan tuna, kemudian perlahan-lahan dan itu diterima pasar gitu. Saat sampai akhirnya kita memutuskan untuk terus fokus menggeluti ikan tuna dan kita keluar dari zona nyaman, meskipun awalnya juga berat ya. Kita takut kehilangan gaji segitu, kalau saya kehilangan gaji itu terus nanti abon tuna aku nggak laku, saya harus seperti apa kayak gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu saya tetap memberanikan diri saya pada pilihan saya untuk menekuni olahan ikan tuna, dan ternyata Allah berkehendak kayak gitu. Respon masyarakatnya bagus kayak gitu. Sejak awal produk ini dijual sampai sekarang, kira-kira kalau dikalkulasi udah berapa
PCS atau berapa produk yang terjual ke masyarakat itu kira-kira aja misalnya? Kalau selama 2 tahun mungkin kalau 20.000 PCS juga sudah lebih ya Mas. Iya. Ya. Berarti memang sudah sangat ini ya, banyak ya peminatnya kayak gitu. Dan tadi udah sampai Singapura juga nih. Ini Mbak, saya pengen tahu ini sejarahnya kok bisa ada penamaan Alsafood, terus kenapa kok ini UMKM-nya namanya Alsafood, ini mungkin bisa disampaikan Mbak? Jadi dulu itu saya terobsesi, mungkin bisa dibilang obsesi ya Mas, karena saya lihat Wings Food, wow, gitu ya. Food ya Allah, semoga dengan di depan Alsa itu sebenarnya ya namanya juga dulu masih belum berpikir untuk luas. Saya pakai nama anak saya Alsa yang pertama. Baiklah, Alsa Food semoga bisa menjadi seperti Wings Food kayak gitu Mas. Itu harapan saya dengan grupnya, siapa tahu Alsa Food bisa menjadi grup seperti Wings Food kayak gitu. Jadi terobsesi dari perusahaan-perusahaan besar kayak gitu ya, Mas. Amin, semoga menjadi besar ya Pak. Amin. Baik Mbak Rina, ini luar biasa, ini inspiratif sekali ini perkembangannya. Kalau boleh tahu juga Mbak, ini kadang usaha itu tidak mulus-mulus aja kan, pasti ada tantangannya, ada kesulitannya, terus ya rintangannya banyak lah. Saya kira semua usaha pasti itu, dan mungkin Mbak Rina bisa menceritakan tantangan, kesulitan dalam mengelola usaha ini sampai sekarang sudah kemasannya bagus, terus sudah sampai Singapura, barangkali bisa ceritakan Mbak. Jadi kita ditolak itu sudah makanan kita sehari-hari misalnya. Jadi misalkan pembeli, kita ada di awal-awal kita mencari pembeli itu juga lumayan sulit ya Mas. Jadi kalau misalkan abon kita enggak kayak gitu, itu sudah biasa, tapi kita enggak akan jera untuk memasarkan itu. Berapa kali Pak? Banyak ya? Sering hari. Jadi kita enggak punya malu ditolak, ya nggak apa-apa kalau kita namanya jualan kayak gitu. Kita jualan, pokoknya kita jualan, kita perbaiki kualitas terus menerus. Bagaimana agar produk kita ini diterima kayak gitu. Baik, pemirsa Pacitanku TV, ini tadi obrolan yang sangat inspiratif. Kita kembali lagi setelah yang mau lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi di sesi podcast Kertas Kosong ya, bersama saya Dwi Purnawan dan Mbak Rinawati dari Alsafood nih. Mbak Rina, ini kembali lagi ke pertanyaan yang mungkin masih menggelitik. Ini kan istilahnya baru ya bikin UMKM ini ya, baru sekitar 2 tahun fokus dan kemasannya udah bagus. Nah, kira-kira ini yang mendampingi, membina siapa aja, mungkin bisa disampaikan Mbak? Jadi untuk pembimbingan dan pendampingan itu kebetulan, mungkin ya juga dibilang kebetulan ya Mas, di 2018 saat saya masih ikut karyawan, saya itu ya iseng-iseng lah ikut pameran, dan ternyata di saat ikut pameran itu saya bertemu dengan orang-orang hebat kayak gitu Mas. Dibilang orang-orang hebat itu dari Bank Indonesia. Kebetulan pamerannya itu yang menyelenggarakan Bank Indonesia, dan di situ itu dipilih beberapa UKM sekaresidenan Madiun, dan ternyata dari Kabupaten Pacitan yang dipilih Alsafood, dan itu menjadi penyemangat saya untuk saya berani terus mengasah untuk menggeluti olahan ikan tuna ini. Mungkin event-event yang diikuti, yang diselenggarakan oleh jaringan-jaringan kemana saja Mbak? Jadi kalau untuk event-event yang kita ikuti, pertama kali kita pameran yaitu di Madiun, itu dari Bank Indonesia. Kemudian Jatim Fair itu juga dari Bank Indonesia. Kemudian Karya Kreatif Indonesia di Jakarta itu sudah 2 kali kita ikutin, itu termasuk pameran yang sangat besar, dan seluruh Indonesia, seluruh UKM, dan kebetulan dari Pacitan itu baru Alsafood. Baru Alsafood? Iya. Pertama berarti ini, luar biasa. Cuman kan perlu lebih mengupgrade lagi nih ke depannya untuk, nah kira-kira peluangnya seperti apa Mbak ke depan? Jadi kita terus berinovasi Mas. Jadi abon itu gimana sih agar abon saya itu bisa dijadikan camilan sama anak-anak kayak gitu. Jadi ini masih menjadi progres kita untuk menjadi sebuah makanan yang
yang bisa dicamil sama anak-anak kayak gitu. Jadi kemarin itu kita sudah trial produk baru, tapi ini masih kita rahasiakan dulu. Nanti kalau udah launching saya bawa ke sini deh gitu Mas. Siap. Mbak tadi belum disampaikan, selain abon tuna, Mbak tadi abon ikan tuna, produk-produk yang dibuat oleh Lasa Food ini mungkin. Jadi saat ini saya punya tahu tuna yang menjadi ikon khas Pacitan. Akan tetapi saya kan lebih fokusnya ke abon ikan tuna. Okay. Saya juga ada sambal ikan tuna, ada sambal cumi-cumi Mas. Oke, sambal cumi-cumi. Iya, sambal-sambalan. Ini Mbak, lanjut Mbak, ini masih terkait abon ikan tuna ini. Ini kemasannya udah bagus. Ini dulu yang pelatihan juga dari Bank Indonesia tadi berarti yang latih. Apa dari mana? Iya, jadi banyak pelatihan-pelatihan yang kami ikuti, ada juga dari Rumah BUMN Pacitan Mas. Jadi iya, di Rumah BUMN pun menyediakan pelatihan yang setiap bulan diadakan, jadi saya mengikuti di situ juga. Iya. Siap. Mbak, tadi kan udah ngomong tantangan-tantangan apa kesulitannya. Sekarang tantangannya apa Mbak untuk produk ini? Karena ini kan kesulitannya rintangannya kan kayak misalnya ditolak kayak gitu. Nah, sekarang tantangannya apa Mbak kira-kira? Tantangan kita untuk terus berkembang harus menyiapkan perizinan yang sangat banyak, iya Mas. Jadi saya kan sudah punya halal, sudah punya PIRT, akan tetapi untuk ekspor dalam kapasitas yang besar kita memerlukan BPOM serta HACCP dan itu masih menjadi PR kita Mas. Mudah-mudahan nanti juga bisa di tahun ini. Itu besar harapan kita. Amin. Kalau ini sendiri Mbak, kan dalam apa ya, proses pengiriman itu kan juga memerlukan orang perantara gitu ya bahasanya, atau mungkin jasa ekspedisi. Mungkin bagaimana peran jasa ekspedisi dalam membantu UMKM jenengan yang mesti disampaikan? Ekspedisi merupakan juga sangat penting Mas, karena kalau kita nggak mungkin ya kirim door to door sendiri kayak gitu keluar kota ke Jakarta, itu kita pakai ekspedisi. Iya. Selama ini apa aja Mbak yang sering? Kita kalau nggak pakai travel, kita juga pakai JNE Mas. Iya. Berarti sangat membantu sekali nih untuk proses, apalagi yang jauh-jauh ya. Iya, JNE kita ke Jakarta, Surabaya itu pakai JNE. Oke, siap. Baik Mbak Rina, terus ini apa lagi ya? Kayaknya boleh nanti kita nyicip ini, tahu abon ikan tuna nih. Harus masalah dibuka yang itu. Maksudnya ini tuh sebenarnya bisa dimakan langsung atau cuma buat tambahan camilan makan nasi misalnya? Dimakan langsung juga bisa. Ya, tapi lebih enak kalau dihidangkan dengan nasi hangat gitu Mas. Kelebihannya lagi Mbak, mungkin bisa sampaikan dibandingkan yang abon sapi mungkin. Bedanya? Karena ikan tuna kan kandungannya omega 3. Iya, terus kita pakai ikan tuna yang besar Mas. Jadi kalau ikan tuna yang kecil itu kan serat-serat tekstur di abon itu kurang bagus juga. Jadi kayak mabyur gitu ya Mas, nggak bisa seperti abon sapi yang berserat gitu. Jadi kalau ikan tunanya yang besar itu produk kualitasnya lebih bagus lagi. Iya. Berarti memang banyak sekali keunggulan ini. Saya lihat di sini ada karbohidrat totalnya, energi totalnya sudah dicantumin semua ya informasi. Nutrition fact-nya sudah, alhamdulillah sudah. Oke Mbak, ini sudah tanpa MSG dan bahan pengawet. Siap. Kalau dulu kita kemasannya dulu juga nggak seperti ini langsung Mas, jadi kita juga bertahap. Awalnya kita pakai plastik polos putih kayak gitu, plastik polos putih, kemudian kita sealer tapi kurang bagus juga, akhirnya pakai stiker, setelah pakai stiker bertambah akhirnya jadilah ini kayak gitu. Kalau di Pacitan sendiri sudah ke mana saja Mbak pemasarannya di lokal? Di seluruh pusat olahraga di Pacitan ada Mas, iya. Bisa sama-sama pusat olahraga di Pacitan ya? Iya, sudah ada. Oke. Apalagi Mbak keunggulannya yang bisa ditawarkan ke teman-teman yang nanti barangkali berminat untuk mengkonsumsi abon ikan tuna? Ini kan produk unggulan ekspor ya? Iya. Jadi nanti mungkin bisa selain keunggulan selain dari kualitasnya, kita juga ada paket resellernya Mas. Mungkin teman-teman yang ingin jualan lagi jangan khawatir, nanti ada harga-harga khususnya kayak gitu. Harganya berapa sih Mbak? Jual ini biasa gitu. Jadi kalau yang kan ini kami ada dua kualitas ya Mas. Jadi ada yang dari ikan besar dan dari ikan sedang. Kalau yang yellow ini kan kita memang siapkan untuk kualitas ekspor, ini kita jual 30.000. 30.000. Iya. Oke, 30.000 bisa merasakan banyak sekali manfaat ya Mbak. Iya, kandungannya. Terutama untuk anak-anak ya, sangat cocok sekali dikonsumsi anak-anak. Iya.
maupun orang Orang tua tua, yang jelas sudah ya. lanjut usia kayak gitu juga masih bisa. Terus gini Mbak, dari secara rasa kan biasanya kan ada persepsi kalau misalnya kalau nggak pakai MSG itu nggak enak. Nah ini gimana Mbak? Cara mengantisipasinya dengan untuk ini? Jadi ini kan tanpa MSG nih. ya tanpa MSG. Jadi kita kasih gula sama garam. Gula sama garam. Ya. Jadi untuk rasanya cenderung ke manis Mas. Oh, ya, ya. Jadi untuk rasa amisnya juga sudah kalau menurut saya memang nggak ada kayak gitu. Iya. Karena pengolahannya dan teknik-tekniknya. Oh gitu ya. Kalau sekarang ini kan udah berkembang ya. Maaf nanya terus. Karena penasaran dengan produk yang ini. Jadi ini kan udah ekspor ya Pak, udah banyak produk. Tadi 20.000 kan disebutkan sampai saat ini. Terus kan nggak mungkin kalau dikelola sendiri juga kan. Bisa ada tim yang khusus. Nah, timnya mungkin diceritakan berapa orang, terus jobnya ngapain saja. Jadi kalau tim produksi kita, kalau waktu kita produksi itu ada 6 orang Mas, karena kita memang masih menyesuaikan dengan rumah produksinya. Akan tetapi jika kita membutuhkan kapasitas besar, itu nanti kita akan berkolaborasi dengan UMKM yang lain, dengan dapur-dapur yang lain kayak gitu. Bentuk kolaborasinya gimana Mbak berarti? Jadi ada kelompok usaha bersama, kita kolaborasi dengan kelompok kita. Kita penyamaan resep, penyamaan standar. Ada penyamaan resep juga ya? Udah, jadi kita ada pelatihan, kita adakan beberapa bulan yang lalu untuk penyamaan resep. Jika nanti ada permintaan besar dari ekspor, misalkan 2 kontainer, insya Allah kita akan siapkan dengan dapur-dapur yang lain juga kayak kerjasama. Kita kerjasama dengan UMKM yang lain. Bisa diceritakan Mbak, pernah paling besar mengirim kemana, berapa ton? Pernah di bulan Oktober 2021 Mas. Jadi saya ingat betul itu 1 ton itu kita harus mengerjakan dalam waktu 1 minggu ke Semarang. Iya, itu kebetulan dinas sosial di sana. Dinas sosial? Iya, dinas sosial juga. Mantap, berarti sudah melegenda rasanya ya. Itu menjadi. Kok bisa tahu yang Semarang bisa tahu rasa di sini itu apanya promosi apa cuma dari mulut ke mulut atau seperti apa? Ceritakan Pak. Sebenarnya beliau itu awalnya reseller kecil, cuman tiba-tiba beliau dapat orderan besar dan itu pun langsung ke kita kayak gitu. Dalam waktu seminggu 1 ton ya? Iya itu ya mungkin pencapaian kita yang terbesar juga Mas, karena memang dalam 1 minggu harus 1 ton dan itu juga dikejar waktunya. Iya. Tapi kan ini juga rezeki nomplok. Iya di bulan Oktober kemarin itu menjadi sebuah prestasi kita. Ya semoga tahun ini 2 ton, 3 ton. Amin, mudah-mudahan dengan kita tayang. Siap, banyak yang nonton nanti. Kan jenengan kan istilahnya baru 2 tahun gitu kan, bisa mengalahkan mungkin yang lainnya. Jadi kita ada inovasi produk kita tidak melulu satu produk, akan tetapi kita bisa mengolah olahan ikan tuna sesuai tantangan dari pasar. Jadi kita dikasih tantangan juga Mas. Mbak Rina bisa nggak sih bikin lobster dimasak di Pacitan tapi sampai Surabaya kualitas rasanya masih sama? Dan saya menjawab bisa. Iya bisa. Bisa. Akhirnya beliau ngasih tantangan itu karena beliau kan ke rumah saya, pimpinan Bank Indonesia Jawa Timur. Saya suguhkan lobster, black pepper dan asam manis dan beliau merasa itu enak kayak gitu. Setelah itu tantangan saya jawab, saya bikinkan lobster biar tetap awet sampai Surabaya saya apakan. Kemudian saya olah sekarang, saya masukkan freezer, beku, saya kirim sampai Surabaya kan masih tetap bagus karena dari beku kayak gitu. Jadi itu menjadi inspiratif dan inovatifnya kita kayak gitu. Iya Mas. Berarti kuncinya biar bertahan dan terus naik itu inovasi ya Mbak ya? Inovasi, jadi harus inovasi, tidak boleh menyerah. Inovasi adalah kunci berarti ya? Kunci utama. Jadi bukan mimpi adalah kunci ya? Untuk UMKM harus berinovasi. Inovasi dan inovasi. Tidak boleh pantang menyerah. Okay. Tidak takut ditolak pokoknya. Apalagi Mbak, pengalaman mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, pengalaman apa mengesankan mengelola UMKM ini, mungkin perjuangan, dukungan keluarga barangkali bisa disampaikan. Kalau dukungan keluarga ya Mas, itu menjadi kunci utama kita. Kalau tidak didukung keluarga, kemungkinan besar saya juga nggak berani Mas keluar dari zona nyaman yang biasanya saya terima gaji dan itu pasti, misalkan gaji saya berapa,
Kalau misalkan saya di luar kan nggak pasti Mas, saya harus nerima berapa itu. Kalau misalkan saya mau nerima gaji segini ya saya harus bekerja lebih keras lagi kayak gitu. Oke, berarti kalau semakin bekerja keras peluang untuk mendapatkan penghasilan semakin besar gitu kan kuncinya. Ya, harus pintar baca peluangnya. Kira-kira produk saya apa yang bisa masuk ke sana dan kita inovasikan. Luar biasa ya. Tapi kan jangan tidak hanya berhenti sampai sini kan, pasti akan lanjut terus. Artinya nanti akan membaca peluang yang kira-kira, oh ini nanti ada kesana peluang sana. Nah kira-kira sudah membidik tahun 2022 ini mau kemana untuk mengembangkan Alsafut ini lebih lebar lagi sayapnya Mbak mungkin Mbak? Ya ada target tersendiri juga sih Mas. Jadi harapan saya di 2022 ini saya menyelesaikan semua perizinan dan rumah produksi yang berstandar. Itu harapan saya. Jadi di 2023 awal kita harus sudah siap ekspor dengan perizinan yang sudah lengkap kayak gitu Mas. Itu besar harapan saya seperti itu. Ya. Semoga ada dukungan-dukungan. Kan membawa nama pacitan juga kan. Iya, jadi harapan saya, mimpi saya dari awal UMKM go global kayak gitu Mas. Alsafut ya. Brandingnya Alsafut. Alsafut. Tadi belum Alsafut itu artinya apa sih? Alsa itu mungkin nama jenengan bukan? Alsa itu anak saya yang pertama. Jadi Alsafut saya ya. yang pertama. Siap. Kayak gitu. Oke. Kalau tadi harapan sudah, apalagi pengalaman sudah. Ya tinggal ini aja ya, terus berikhtiar ya. Kalau Mbak, tantangan ke depan, tadi udah belum ya? Tantangan, mungkin belum disampaikan. Kalau tantangan yang kami hadapi ya, yang paling sangat berat ya perizinan memang. Perizinan, Iya, soalnya kan kalau CCP kayak gitu kita harus ke Jakarta kayak gitu. Jadi harus perlahan memang, tapi ya nanti dengan support dari pembina kita, kemungkinan kita bisa kayak gitu. Kita ya tetap berjuang lah. Oke. Kalau untuk teman-teman yang lain sendiri gimana? Artinya ini kan banyak juga yang bisnis olahan tuna juga kayak gitu. Nah, komunikasi terus mungkin sinerginya bagaimana diceritakan Mbak? Jadi kita harus bersinergi Mas. Kita kan nggak mungkin bisa jalan sendiri tanpa adanya pengolah-pengolah lain, tanpa adanya hulu. Jadi dari nelayan. Jadi kita semua bersinergi dan saling merangkul. Kalau untuk pengrajin olahan ikan tuna sendiri kita bahkan bikin grup kita bisa penyamaan resep kayak gitu Mas. Kita bisa saling komunikasi karena nggak mungkin kita kalau misal order besar kita nggak mungkin bisa sendiri kayak gitu. Harus kolaborasi. Katanya sekarang the power of collaboration. Dan kolaborasi itu jadi kunci. Jadi bukan saingan tapi kolaborasi nanti menang bersama. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang dikalahkan gitu kan. Betul kan kalau bisnis. Kita merasakan nikmat berbareng-bareng kayak gitu. Betul ya. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan ke teman-teman nanti yang lihat podcast Kertas Kosong ini di TV Pacitanku ini mungkin terinspirasi untuk bikin bisnis serupa barangkali yang mungkin nanti brandnya adalah apa? WeFood atau apa food gitu nanti mungkin. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus tetap berinovasi karena nanti kalau kita sudah tua Mas, kemudian kita masih bingung mau bikin apa, nanti kita malah repot kan. Jadi kita harus memikirkan dari nol saat ini sebelum terlanjur kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kan gini Mbak, kadang kan orang kalau mau keluar dari zona nyaman itu kan awang-awangan bahasa Jawanya. Misalnya udah nyaman kerja di satu perusahaan gitu, terus tiba-tiba keluar terus ini yakin nggak bisnis saya gitu. Itu gimana Pak dulu dengan cara meyakinkan diri sendirinya itu? Jadi saya tidak tergesa-gesa untuk keluar Mas. Saya siapkan dulu. Pertama saya siapkan mental, saya siapkan brandingnya perlahan-lahan, saya siapkan produknya. Baru setelah semuanya mantap, baru saya. Jadi sudah jalan ya, dengan masih di karyawan itu masih sudah jalan pelan-pelan gitu ya? Sudah jalan pelan-pelan, iya. Sudah berproses, jadi tinggal memantapkan gitu Mas. Jadi mantap di mana kayak gitu. Mbak, tadi belum terlalu detail produk ini secara komposisi ya Mas. Kalau abon ikan tuna itu apa saja sih Mbak komposisinya? Kalau secara produk mungkin bisa diceritakan Mbak, tadi belum detail tadi. Kalau untuk komposisi abon ikan tuna kita utamanya ikan Mas. Jadi dari pemilihan bahan baku ikan tuna itu harus benar-benar yang bagus dan fresh. Jadi ikan tuna bisa diolah menjadi produk yang
bau amisnya nggak ada, itu kan juga pengaruh dari bahan baku Mas. Kalau komposisi pendukungnya ya kita pakai bumbu-bumbu rempah tradisional. Jadi kita nggak pakai bumbu yang macam-macam. Tidak pakai bumbu khusus. Nggak pakai bumbu khusus ya, kita pakai bumbu tradisional. Kita tidak melupakan kayak daun salam, itu menjadi kunci juga karena kan harus resep tradisional. Siap. Kalau ini nanti ikan tunanya nyetok dari nelayan, disetok dari nelayan. Ikan tunanya kita kolaborasi dengan nelayan-nelayan setempat kayak gitu Mas. Biasanya tapi per ini ya, apa sudah rutin misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali ngambil nyetoknya atau gimana Mbak? Jadi kalau misalkan ada nelayan yang bongkar, di situ kita beli. Iya. Langsung. Berapa kilo itu ya? Iya, mungkin kita kalau sekali produksi kan kita nggak, kalau sedikit itu kan untuk kos produksinya itu lebih mahal Mas, kayak gitu. Jadi kita sekali produksi banyak tapi nggak setiap hari kayak gitu. Ini tahan berapa bulan sih Mbak untuk yang model kayak gini nih? Untuk ikan tuna tahan 12 bulan Mas. 12 bulan ya? 12 bulan tanpa pengawet. Itu kita menang di teknik pengolahannya aja. Ada tekniknya, jadi kita mengolahnya. 12 bulan ya? Kandungan minyaknya harus seperti apa, kayak gitu. Udah diuji klinis ya berarti? Udah, iya. Kebetulan untuk uji klinisnya dulu kita dibantu dari Dinas Perdagangan Mas. Sama uji nutrisi kayak gitu, itu semua dari Dinas Perdagangan. Kolaborasinya. Kalau pilihan rasanya apa aja Mbak? Kalau untuk abon ikan tuna pilihan rasanya pedas dan manis, karena kita manis itu untuk yang originalnya Mas, jadi tanpa ada tambahan yang lain-lainnya gitu. Siap Mbak Rina, Masya Allah, keren sekali nih produknya ini, ini perlu banyak Mbak Rina di Pacitan ini ada produk UMK yang bertahan di tengah kondisi pandemi, terus membangun branding yang mungkin tidak semudah yang dibayangkan, tapi kuncinya tadi ya Mbak, bertahan, inovasi, tidak takut ditolak. Ya bahasa Jawanya apa ya Mbak? Muka tembok tadi apa ya? Kayak gede apa ya istilahnya bahasanya. Jadi ditolak itu biasa ya. Biasalah. Pokoknya awal-awal kayak gitu. Sepenting jalan terus lah ya. Iya. Itu yang buat lampu Thomas Alva Edison itu kan berapa kali dia ratusan ribu kali dia mencoba bikin lampu. Baik Mbak Rina, ada lagi yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman, ke sesama pebisnis UMKM kayak gini, mungkin bisa disampaikan Mbak ke teman-teman. Mungkin kita harus persiapkan masa tua kita dari sekarang, kita persiapkan bisnis kita untuk anak-anak kita ke depan, kayak gitu Mas. Mungkin memang kalau dari awal-awal kita belum bisa menikmati bisnis kita ini seperti apa, tapi jika sudah masanya kita pasti akan menikmati. Keren sekali, inspiratif nih di akhir kan. Harapan jenengan yang pertama ya. Harapan untuk produk ini ke depan, yang kedua harapan untuk stakeholder, dan harapan untuk masyarakat. Nah, 3 sampaikan. Untuk harapan saya yang pertama Mas, harapan saya produk-produk Pacitan go internasional. Itu yang menjadi visi misi saya. Dengan aneka olahan ikan tuna dengan cita rasa Nusantara yang bisa mengangkat produk lokal itu menjadi sebuah langkah untuk kita lebih jauh lagi kayak gitu Mas. Kalau harapan kita ke stakeholder, mungkin UMKM juga perlu dibina, perlu dibimbing untuk kita lebih maju lagi. Karena UMKM juga termasuk gimana ya Mas? Penopang ekonomi ya. Iya, penopang ekonomi keluarga. Kita juga ada orang-orang di belakang kita yang mereka yang memproduksi, mereka itu juga kalau kita dari UMKM kan kita nggak memilih mereka yang dari sarjana atau dari apa, jadi kita mereka yang tidak punya basic yang kita pekerjakan, jadi kan mereka kan sulit ya Mas mencari pekerjaan di mana-mana, jadi UMKM akan membawa mereka. Ada banyak buntutnya ini ya. Ada banyak buntutnya ini, beras-beras di mana, gitu. Beras-beras di mana. Terakhir Mbak, yang untuk masyarakat Mbak sebelum diakhiri Mbak, pesan-pesan harapan. Kalau harapan kita dalam kondisi apapun kita harus tetap berjuang. Iya. Untuk masyarakat kita bisa pemberdayaan kayak gitu Mas. Jadi mungkin bersama-sama kita akan maju kayak gitu. Tidak boleh saling menyingkirkan, melangkahlah tanpa mematikan cahaya orang lain, mungkin kayak gitu ya Mas, bisa dibilang kayak gitu. Kita kolaborasi. Siap. Terima kasih Mbak Rina sudah
hadir di studio podcast Pacitanku TV. Semoga produknya semakin laris, barokah dan menyejahterakan masyarakat sekitarnya. Amin. Semoga. Terima kasih banyak Mas Dwi. Kita juga adanya Alsafut juga tidak lepas dari pacitanku.com. Saya kenal Mas Dwi, saya masih karyawan. Mas Dwi bantu saya. Terima kasih. Gitu. Semoga lancar semuanya. Siap. Kita sama-sama berjuang untuk ya dengan cara kita masing-masing. Siap, gitu, untuk ekonomi masyarakat ya Mas ya, kita sejahterakan orang-orang di sekitar kita kayak gitu Mas. Tadi saya ingat kuncinya adalah inovasi ya. Inovasi agar kita terus berkembang dan bertumbuh. Itu kok ya? Iya, inovasi. Siap. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama Mas. Sekian teman-teman semuanya, jumpa lagi di podcast Pacitanku TV selanjutnya yang juga tak kalah menginspirasi lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.